Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 4, saya sendiri Kartika Wahyu NPM 1901020008 dan dua rekan saya Abian Hernanda NPM 1701020022 dan Hasna Fatinada NPM 1901020051. Pada hari ini kami akan presentasi terkait dengan konsep pendekatan kontrak efisien untuk decision usefulness. The efficient contracting approach to decision usefulness. Teori kontrak efisien berfokus pada peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi di antara pihak-pihak yang berkontrak. Yang pertama, kontrak hutang dan kontrak kompensasi manajemen. Yang kedua, terdapat kemungkinan kepentingan pemberi pinjaman dan kepentingan manajer tidak selaras dengan kepentingan pemilik saham. Yang ketiga, kontrak yang efisien akan menghasilkan kepercayaan di antara konflik kepentingan yang terjadi pada kos terendah perusahaan. Yang keempat, kontrak dapat berbentuk dokumen tertulis, formal maupun tersirat. Kemudian sumber permintaan kontrak untuk informasi akuntansi keuangan itu pemberi pinjaman. Kontrak hutang merupakan sumber penting dalam pendanaan perusahaan. Terdapat dua aspek dalam kontrak hutang yang harus diperhatikan. Yang pertama, manajemen memiliki informasi terbaik terkait kondisi perusahaan. Yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri payoff. Pemberi pinjaman dapat mengalami kerugian besar jika kinerja perusahaan buruk, namun tidak secara langsung memperoleh keuntungan ketika kinerja perusahaan baik. Untuk selanjutnya, manajer diasumsikan bersikap rasional dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka yang mungkin dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan pemegang saham. Pemilik saham membutuhkan informasi untuk mendorong tanggung jawab usaha manajemen dan membatasi aksi oportunis. Selanjutnya, kebijakan akuntansi untuk kontrak yang efisien, yaitu reliabilitas. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi yang reliable untuk membantu dalam menjaga dari kebijakan manajer yang oportunis yang menyembunyikan kerugian dan mencatat unrealized gains. Yang selanjutnya, konservatisme. Informasi yang konservatif dibutuhkan pemberi pinjaman untuk membantu dalam memprediksi financial distress atau misal melalui laporan unrealized loss. Dari sisi pemegang saham, informasi konservatif dibutuhkan untuk tujuan keagenan. Selanjutnya, kontrak rigidity. Beberapa kontrak bergantung pada variabel akuntansi. Kontrak hutang mengandung kesepakatan yang berbasis akuntansi, adapun kontrak kompensasi manajemen bergantung pada net income. Tipe kontrak tersebut cenderung bersifat jangka panjang. Standar akuntansi sering berubah selama kondisi kontrak yang mempengaruhi net income dan kesepakatan hutang. Hal ini mengakibatkan kemungkinan pelanggaran kesepakatan hutang naik dan kompensasi manajer dapat terpengaruh. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, yang selanjutnya. Employee Stock Option. ESO merupakan opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pihak manajemen menentang pembebanan ESO. Hal ini dilandasi alasan kemungkinan bahwa manajemen tidak menerima adanya efisiensi pasar sekuritas. Manajemen percaya bahwa para investor akan bereaksi negatif terhadap laba yang dilaporkan menurun, apapun alasannya.
Kemungkinan yang lain adalah bahwa laba yang dilaporkan menurun akan meningkatkan kemungkinan terjadinya debt covenant violation. Yang selanjutnya, Mbak. Yang selanjutnya adalah membedakan efisiensi dan oportunisme dalam kontrak. Apa yang menjadi pengarah manajer dalam memilih kebijakan akuntansi? Kebijakan yang diarahkan oleh oportunisme menghasilkan keuntungan bagi manajer pada expense investor. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas yang mereka harapkan. Sedangkan jika diarahkan oleh efisiensi, manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan efisiensi kontrak seperti GCG. Yang selanjutnya adalah implicit contract. Dalam banyak situasi, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari efisiensi contracting tanpa harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kontrak formal. Sebagai contoh yaitu kepercayaan yang diperoleh perusahaan atas konsistensinya melaporkan laba yang harus berkembang secara transparan. Hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam itu disebut sebagai kontrak implisit atau implicit kontrak. Ketika membuat keputusan, investor sadar bahwa manajer tidak selalu mengungkapkan semua informasi yang dimiliki. Hal ini terlalu sulit dan mahal untuk menyediakan bagi setiap investor dengan informasi yang diinginkan tentang perusahaan tersebut. Teori permainan mengasumsikan setiap pemain memilih strategi tanpa mengetahui pilihan strategi yang lain. Yang selanjutnya adalah ringkasan kontrak yang efisien untuk utang dan penata layanan. Teori kontrak yang efisien mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang berkontrak. Memprediksi bahwa pelaporan kepada pemberi pinjaman dan pelaporan tentang penatagunaan manajer merupakan sumber penting dari permintaan informasi akuntansi keuangan sebagai perlindungan terhadap keuntungan informasi yang dalam manajer dan kemungkinan kelalaian. Pada tingkat yang paling umum, teori tersebut menegaskan bahwa pilihan kebijakan akuntansi adalah bagian dari keseluruhan kebutuhan perusahaan untuk mencapai kontrak yang efisien dan tata kelola perusahaan. Untuk mencapai kontrak yang efisien, informasi keuangan harus dapat diandalkan dan bersyarat konservatif. Implikasi signifikan dari teori kontrak yang efisien adalah bahwa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi. Artinya, mereka penting bagi manajer. Sejauh manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi, mereka dapat mengubah kebijakan ini untuk mengimbangi efek standar akuntansi baru pada kontrak utang dan kompensasi. Karena tidak memiliki fleksibilitas kebijakan yang memadai, mereka dapat mengubah kebijakan operasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kontrak implisit. Dalam banyak situasi, perusahaan dapat menyadari manfaat dari kontrak efisiensi tanpa benar-benar masuk ke dalam kontrak formal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat secara konsisten melaporkan laba yang lancar dan tumbuh dan atau mempertahankan reputasi untuk lingkungan informasi yang transparan, seperti contohnya pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Profitabilitas yang konsisten, terutama jika disertai dengan lingkungan informasi yang transparan, menciptakan kepercayaan pelanggan, pemasok, dan investor yang memberi penghargaan kepada perusahaan dengan harga produk yang lebih tinggi, persyaratan pembelian yang lebih baik, dan biaya utang dan modal ekuitas yang lebih rendah daripada yang diberikan kepada perusahaan dengan kualitas pelaporan yang lebih rendah. Hubungan berbasis kepercayaan seperti ini disebut dengan kontrak implisit. Ketika perilaku masa lalu perusahaan menciptakan ekspektasi yang sah dari pihak luar bahwa perusahaan akan terus berperilaku dengan integritas, kontrak implisit juga disebut kewajiban konstruktif. Selanjutnya, di kontrak implisit ini ada permainan non-kooperasi atau periode. Permainan kooperatif memodelkan interaksi kompetitif dari dua atau lebih permainan rasional ketika ada kontrak formal di antara mereka. Dalam konteks kita dapat menganggap interaksi antar manajemen perusahaan dan calon investor sebagai permainan kooperatif.
Inti dari interaksi ini adalah bahwa investor memperhatikan keuntungan informasi manajer. Manajer dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan tidak mengungkap semua informasi yang diinginkan investor. Investor melihat ke laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi sumber asimetri informasi ini. Namun manajer dapat berperilaku oportunistik dengan misalnya menghilangkan kewajiban tertentu dari neraca, memilih kebijakan akuntansi untuk mengelola laba yang dilaporkan, atau memecat akrual diskresioner yang berlebihan. Investor menyadari kemungkinan ini akan mempertimbangkan ketika membuat keputusan investasi. Manajer pada gilirannya akan menyadari kemungkinan reaksi investor saat menyiapkan laporan keuangan. Teori permainan kooperatif menyediakan kerangka kerja formal untuk mempelajari situasi konflik ini dan untuk memprediksi keputusan yang akan dibuat oleh para pihak. Lalu yang selanjutnya permainan multi-periode berbasis kepercayaan. Pada bagian sebelumnya bahwa kita bermain periode tunggal diulang untuk jumlah periode yang tidak terbatas, seperti cakrawala tak terbatas. Solusi kooperatif dapat dicapai jika permainan diulang untuk periode yang diketahui dan terbatas. Strategi memicu juga dapat mencapai solusi kooperatif jika hukuman yang cukup dapat ditetapkan secara kredibel untuk setiap penyimpangan. Sebagai ilustrasi, misalnya, setiap pemain mengancam bahwa jika pemain lain menyimpang dari solusi kooperatif, dia akan mengganti strategi pada saat permainan dimainkan berikutnya. Dengan demikian, pemain yang menyimpang akan dihukum dengan hanya menerima pembayaran keseimbangan non-kooperatif untuk sisa permainan. Ancaman ini kredibel karena equilibrium Nash adalah equilibrium agar ini berhasil bagaimanapun para pemain tidak boleh memiliki tingkat diskonto yang terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ringkasan kontrak implisit. Teori permainan kooperatif memungkinkan kita untuk memodelkan situasi konflik yang sering terjadi antara konstituen yang berbeda dari pengguna laporan keuangan, bahkan model geometrik yang sangat sederhana menunjukkan bahwa badan penetapan standar akuntansi yang gagal mempertimbangkan kepentingan semua konstituen yang terpengaruh oleh pihak kebijakan akuntansi berada dalam bahaya membuat rekomendasi kebijakan yang sulit untuk diterapkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.